what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. And I rejoice in my Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kita di tempat ini. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri dan coba bisa memberi salam kanan kirinya. Sampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya, kita bersukacita ya karena Tuhan mengumpulkan ya membawa kita untuk menghadap tahta kudus-Nya. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita mulai ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang menghadap tahta kudus Allah Bapa dengan satu keyakinan bahwa jalan itu telah dibuka melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, dan biarlah kasih karunia dilimpahkan di dalam hati kita sepanjang ibadah ini melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Salib Kristus adalah wujud kasih Tuhan yang terbesar bagi kita. Ia datang dan menebus kita dari jerat dosa, bukan karena kekuatan kita, bahkan apa yang kita lakukan ataupun yang kita miliki. Mari jemaat saat ini kita bermegah hanya di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan hidup kita berharga di matanya. bukan
bersukakan penebusku. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan kepuasan yang sempurna, karena Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku, lunas diriku ditebus dosaku. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari jemaat saat ini kita datang di hadapan Tuhan, membawa setiap dosa-dosa dan pergumulan kita ke dalam tangan-Nya. Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas rahmat-Mu bagi setiap kami. Penebusan-Mu yang menjadikan setiap kami berharga di mata-Mu. Penebusan-Mu yang melayakkan kami saat ini untuk dapat datang beribadah, menyembah kepada-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa ini semua bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, bukan karena hal-hal baik yang sudah kami kerjakan, tapi semua hanya karena anugerah-Mu. Kiranya Engkau ampuni setiap kami Tuhan, saat kami memandang remeh penebusan-Mu, saat kami masih terus berpegang teguh pada hal-hal yang ada di dunia ini, dan tidak bersandar penuh kepada rencana-Mu, kepada jalan-jalan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau datang menyembah kepada-Mu, membawa segenap keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan dalam ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri.
Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali, sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan memberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Puji nama Tuhan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 5 ayat yang ke-10 dan 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Tuhanlah batu karang yang kokoh, kubu pertahanan, perisai dan penyelamat bagi orang yang berlindung kepadanya. Tidak ada landasan lain yang teguh selain dalam namanya. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, hanya ku sandar namanya. Pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh. Landasan lain hancur luluh. Awan menutup wajahmu, namun anugerahmu tetap. Meskipun topan menderu, tak akan karam jiwaku. Pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh. Landasan lain hancur luluh. Kaulah batu karang, di dalammu aku teguh. Kaulah batu karang, landasan lain hancur luluh. Bila kita terus bersandar kepada Allah, sumber pengharapan yang sejati, hingga kelak Ia akan datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Bila nafiri berbunyi, aku menghadap padamu, mengenakan jubah putih, ya jubah kebenaranmu. Pada Kristus batu karang, ku
dipersilakan duduk kembali. Tuhanlah sumber damai yang sejati dalam hidup setiap kita. Mari kita berserah penuh kepadanya, membawa hati dan pikiran kita untuk dibentuk seturut dengan kehendaknya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum
Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kami tentang keberhargaan dan kecukupan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih kalau tiap minggu kami diingatkan tentang Injil dan keindahannya di dalam hidup kami. Apakah penghiburan kami satu-satunya di dalam kehidupan dan kematian? Kecuali dengan menyadari bahwa kami adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami cukup di dalam Kristus. Bahkan ketika yang kami miliki hanya Kristus, kami bisa berkata haleluya. Haleluya, all that I have is Christ. Kami bersyukur Tuhan. Dan untuk itu kami tahu kami membutuhkan firman-Mu dan karya Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami. Karena kami seringkali condong pada dunia ini. Kami seringkali mengisi kekosongan jiwa kami, bukan dengan penebus kami, tapi dengan semua yang ditawarkan oleh dunia. Dan itulah yang membuat kami khawatir, itulah yang membuat kami tidak pernah puas di dalam hidup kami. Kami datang kepadamu untuk diluruskan hati kami. Buka mata rohani kami supaya kami sungguh-sungguh sekali lagi dimampukan untuk melihat keberhargaan dan kecukupan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami ya Tuhan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Nah, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita patut bersyukur sekali lagi karena Tuhan memberikan firman-Nya sebagai sarana anugerah yang menguatkan kita. Nah, hari ini adalah minggu yang keempat dan itu berarti di gereja kita melanjutkan seri khotbah berseri dari Perjanjian Baru. Dan nanti kita akan membaca Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 13, ayat yang terkenal sekali. Nanti kita akan baca dan bahas bersama-sama. Tapi saya ingin memulai khotbah saya dengan mengatakan begini, sadarkah kita bahwa dunia di mana kita tinggal sekarang ini, semangat zaman yang ada sebetulnya sedang mengondisikan kita, mencondongkan hati kita kepada konsumerisme. Media sosial kita, gadget kita atau gawai bahasa Indonesianya begitu, kita semua diakses, terekspos dengan berbagai macam iklan. Kalau saudara pakai Instagram, saudara pakai Facebook, pakai apapun, pakai YouTube, saudara pasti akan terekspos dengan begitu banyak iklan. Sehingga kita yang tidak merasa butuh pun, akhirnya kita merasa ingin untuk membeli. Jangan bilang tidak. Tiap kali orang pindah rumah pasti mengaminkan apa yang saya katakan. Begitu banyak barang yang sebetulnya kita beli dan tidak pernah kita gunakan. Ada berapa banyak kita dikondisikan untuk membeli barang-barang itu. Sehingga kita semua tambah lama tambah materialistis. Segala sesuatunya adalah materi, materi, materi. Apalagi kalau kita lihat orang lain. Waduh, lihat orang lain lebih sukses, lebih cukup daripada kita. Waduh, sakit hati kita. Apalagi kalau yang lebih sukses itu mantan kita, benar ya? Ada beberapa orang yang kalau ditanya sebetulnya impianmu apa dalam hidup? Ada yang jawab dengan sederhana, impianku sih sebetulnya cuma punya mobil yang bagus. Lalu di tengah jalan saya lihat mantan saya bersama suaminya itu naik sepeda motor dengan 3 anaknya sekaligus. Saya buka jendela dan berkata, nyesel toh awakmu gitu kan. Enak toh zamanku katanya begitu, nyesel kan gitu. Ada orang yang pencapaian hidupnya itu cuma sebatas itu saja, saudara. Kita tanpa disadari, kita semua telah tergoda dengan yang disebut harta. Nah, bagaimana tanggapan kita tentang sebuah lirik lagu? Nah, ini yang umurnya di atas 40 tahun pasti tahu ya. Lirik lagunya itu hati senang walaupun tak punya uang ya. Yang umur 40 nyanyi dong ya. Hati senang walaupun tak punya uang. Ya, siapa yang berani berkata amin? Gak ada, banyak orang protes lagu ini katanya. Lagu ini hoax katanya. Ini hoax banget ini lagu ini. Mana ada hidup senang walaupun tak punya uang. Tapi saya yakin Koes Plus pada waktu menyanyikan ini dia tidak sedang berbohong. Karena judul lagunya Bujangan. Ada beda antara bujangan dan pernikahan ya. Yang sudah menikah katakan amin. Rasanya tidak pernah cukup begitu kan. Paulus pernah berkata begini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu perkataan Paulus.
Dan beberapa orang Kristen berkata, iya Paulus tidak menikah. Iya, istrinya Paulus bukan seperti istri saya. Katanya begitu. Nah saudara, kalau kita melihat dunia kita sekali lagi dan melihat diri kita, maka kita sedang menghadapi godaan. Godaan yang berkaitan dengan harta. Saudara mungkin gak punya uang, atau saudara punya uang berlebih, godaannya sebetulnya sama sih. Kemiskinan dan kelimpahan sama-sama menjadi monster yang sukar untuk ditaklukkan. Kekurangan menjadi momok yang menakutkan, sedangkan kelimpahan tidak pernah memuaskan. Dua-duanya itu monster yang sulit untuk ditaklukkan. Ketika kita berada di dalam kekurangan, itu menjadi momok yang menakutkan bagi kita. Tapi bagi saudara yang sudah berada pada level kelimpahan, saudara juga akan merasakan, saudara tidak pernah merasakan kepuasan. Aneh. Dua monster ini hidup terus-menerus di depan kita. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran bahwa kalau sampai saya punya materi dalam jumlah tertentu, maka itu akan menyelesaikan monster ini. Tidak pernah. Monster harta itu akan selalu ada di depan kita. Cuma beda rupa saja, tapi semuanya sama. Dan hari ini kita akan belajar bahwa yang terpenting bukan jumlah materi, melainkan perspektif teologi dan posisi hati. Perspektif teologi dan posisi hati. Kekurangan dan kelimpahan memberikan godaan yang sama kok. Harta sebagai berhala. Orang yang tidak punya duit, khawatir. Orang yang punya banyak duit, tamak. Dua-duanya sama posisinya sebetulnya. Dua-duanya sedang menjadikan harta sebagai berhala. Yang miskin berkata begini, aku akan tenang kalau aku punya uang banyak. Kalau nggak ada uang banyak, aku tidak bisa tenang. Jadi sumber penghiburan saudara, sumber ketenangan saudara, sumber sukacita saudara adalah harta. Dan itulah yang disebut berhala. Saudara yang punya harta lebih tapi tidak pernah cukup. Ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Saudara juga menghadapi godaan yang sama, yaitu harta, mamon sebagai berhala. Saudara berpikir bahwa kalau memiliki banyak, itu akan menjadi sumber sukacita di dalam hidupmu. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan saya pastikan khotbah hari ini tidak akan menyenangkan untuk kita. Karena benar-benar merobek kedagingan saya dan kedagingan saudara. Mari kita membaca Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara yang ada di gedung ini maupun di rumah masing-masingnya. 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, amin. Siapa yang tidak pernah tahu Filipi 3 ayat yang ke-13 coba? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ada seorang petinju Kristen ya juga gitu. Di celananya dia Filipi 4 ayat 13. Ada seorang atlet basket Kristen yang terkenal, juga ayat favoritnya adalah ini. Siapa yang tidak mau ayat favoritnya adalah ini? Tapi nanti saya akan menjelaskan, ayat ini adalah termasuk salah satu ayat yang paling sering disalahpahami oleh banyak orang. Karena orang cuma asal comot ayat tanpa mengerti konteksnya. Makanya kita perlu belajar dulu konteksnya apa. Nah, di dalam bagian yang kita baca tadi, kita melihat ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi karena jemaat Filipi ini sudah memberikan bantuan kepada Paulus. Kalau kita baca di pasal yang pertama ayat yang kelima, mereka mengambil bagian dalam persekutuan berita Injil. Maksudnya partisipasi dalam pekerjaan Injil. Dengan cara apa? Memberikan bantuan keuangan, bantuan finansial dan material kepada Paulus. Saudara bisa melibatkan diri dalam dunia misi tanpa saudara harus pergi ke pedalaman. Yaitu dengan cara apa? Memberikan doa saudara, memberikan dana saudara. Saudara telah berpartisipasi dalam perkembangan Injil.
Jemaat Filipi bukan cuma mengirimkan material, tetapi juga mereka sekaligus mengirimkan tukang untuk membangun rumah bagi Paulus. Enggak ya, bukan itu. Dia mengirimkan seorang bernama Epafroditus. Nah, Epafroditus ini yang membawa sumbangan dari jemaat Filipi ke penjara tempat Paulus ditawan. Paulus itu ditawan di penjara sebagai tahanan rumah. Dia bukan ditaruh di sel, tapi dia ditaruh di sebuah tempat istana dalam tanda kutip, modelnya begitu, tapi bukan arti istana seperti yang kita pikirkan lah gitu. Nah, dia bisa jalan, tidak di sel. Dia bisa jalan-jalan. Tapi selalu tangannya satu dengan tangan tentara di sebelahnya itu digabungkan dengan borgol. Dia kemana-mana terbatas aktivitasnya. Makanya Epafroditus perlu dikirim untuk melayani pelayanan dan kebutuhan Paulus di dalam penjara. Jemaat Filipi sangat menghargai dan sangat mengasihi Paulus. Mereka berpartisipasi dalam pelayanan Paulus. Mungkin dalam khotbah saya yang lalu-lalu saya pernah bercerita. Saya ditegur oleh Pak Joseph Tong. Karena dulu saya punya kebiasaan kalau yang memberi uang kepada saya atau memberi barang kepada saya itu orang yang miskin dalam tanda kutip, kurang mampu dibandingkan dengan saya biasanya menolak itu. Lalu saya cerita ini ke Pak Joseph Tong dalam sebuah cerita, dalam sebuah khotbah atau apa. Pak Joseph panggil saya dan dia bilang gini, kamu itu salah dan kamu itu jahat terhadap orang miskin. Kenapa kamu tidak mau terima sesuatu dari orang miskin? Saya bilang, Pak Tong, dia lebih butuh daripada saya. Pak Tong langsung jawab, sok tahu kamu. Masing-masing lo punya Tuhannya sendiri-sendiri. Kenapa kamu ngurusin orang lain cukup atau enggak cukup? Lalu yang kedua ini yang saya suka. Dia bilang begini, dia itu di dunia ini sudah miskin, enggak punya apa-apa. Ketika dia memberi sesuatu dalam pelayananmu, dia itu ingin berpartisipasi di dalam pelayananmu. Sehingga ketika kamu nanti berjumpa dengan Kristus untuk kedua kalinya, kamu mendapatkan kemuliaan dari Kristus, orang itu juga menikmati kemuliaan yang sama. Kalau kamu menolak berarti kamu tidak mengizinkan dia mengambil bagian di dalam kemuliaan itu. Dan kamu jahat ya. Makanya saya selalu memberitahu, jangan sampai kemiskinan menghalangi saudara untuk memberi. Jangan sampai kemiskinan membuat saudara itu minta orang lain semuanya berbelas kasihan kepada saudara. Karena budaya kita begitu kan ya. Coba lihat aja pengemis di pinggir jalan. Pertama sambil senyum minta. Kalau nggak dikasih senyumnya hilang mulai gini. Nggak dikasih mulai agak nangis-nangis. Bener nggak sih? Nanti mulai cerita saya sudah 3 hari nggak makan gitu kan ya. Tapi kok rasanya jalannya biasa aja. Padahal nggak makan 3 hari. Budaya kita adalah budaya mengeksploitasi kemiskinan, mengeksploitasi kekurangan. Dan itu salah, benar-benar salah. Kita harus tampil kontrakultural. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sukacitanya, yang keterlibatannya di dalam pekerjaan Tuhan tidak dibatasi oleh kemiskinan. Paulus mengucapkan terima kasih. Biasalah ya kalau dikasih mengucapkan terima kasih. Tapi saya tahu ya, tidak semua orang itu terbiasa mengucapkan terima kasih. Kalaupun mengucapkan terima kasih, tidak semuanya dengan cara yang baik. Kita ini termasuk orang-orang yang jarang mengapresiasi orang lain. Saya harus akui jujur, saya menyadari merenungkan ini dan saya berkata tampaknya iya. Misalnya ketika saya sedang mengetik, istri saya datang bawakan buah gitu kan ya, bawakan teh gitu. Saya kadang-kala menganggap itu biasa. Maka saya lupa berkata thank you ya gitu. Nanti pada waktu anak saya bilang, "Pah, mau tak ambilkan ini tah?" gitu. Saya cuma jawab, "Oh, enggak usah." Saya lupa berkata, "Oh, enggak usah. Thank you." Kata thank you itu berapa kali keluar dari mulut kita setiap hari? Jarang kan? Kita mulai menganggap semuanya itu biasa. Ada orang lain yang membukakan pintu pagar, mobil kita masuk, kita mengatakan, biasalah, saya capek-capek cari duit, ya kamu bukain pagar. Anak-anak memperhatikan orang tua berkata, ya wajarlah, karena kami memberi kamu makan, kamu memberi kami perhatian, bantuan. Anak-anak juga merasa begitu. Orang tua memperhatikan mereka dianggapnya biasa. Kenapa? Ya memanglah, aku kan gak nyuruh lahir. Yang lahirkan kan mama papa, aku gak pernah minta. Ya tanggung jawabnya mama papa lah. Kita ini hidup di dalam budaya yang sangat sulit untuk mengapresiasi. Paulus bukan cuma berterima kasih, tapi sebentar kita akan melihat ya.
Paulus mengucapkan terima kasih dengan cara yang sangat teologis sekali. Dari caranya dia mengucapkan terima kasih, kita itu bisa belajar banyak hal tentang harta. Bagaimana kita memiliki perspektif teologi yang benar dan bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar. Nah, kita akan belajari beberapa hal. Yang pertama, saudara, adalah sukacita kita diletakkan pada Allah, bukan materi. Paulus berkata seperti ini di ayat 10a. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Dia mulainya dengan aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Dan ini sama persis dengan yang dia sampaikan di pasal 1 ayat 5. Aku bersyukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil. Karena kamu berpartisipasi, karena partisipasimu di dalam pelayanan Injil yang aku lakukan. Ketika Paulus menerima pemberian dari jemaat Filipi, yang dia lihat pertama bukan jemaat. Yang dia lihat pertama adalah Allah sendiri. Paulus bisa nggak sih berkata terima kasih ya kepada kalian? Bisa, mau ngada bahasa Yunaninya kok. Paulus tinggal ngomong Eucharistohumin, selesai. Terima kasih kepada kalian. Tapi Paulus ingin melihatnya itu bukan barangnya, bukan jemaatnya, tetapi Tuhan. Ini sederhana sekali, tapi kita seringkali lupa, saudara. Ketika kita menerima sesuatu dari orang lain, tiba-tiba orang itu menjadi penting di dalam hidup kita. Kita lupa bahwa seharusnya Tuhan yang selama ini jadi penting di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang menggerakkan orang itu. Tanpa Tuhan menggerakkan orang itu, ya dia tidak akan bisa peduli dengan kita. Makanya kita harus selalu melihat intervensi Allah di dalam segala sesuatu. Saudara, enaknya jadi hamba Tuhan itu apa sih? Enaknya jadi hamba Tuhan saya kasih tahu ya. Saya nggak cerita penderitaannya. Tapi enaknya jadi hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan itu diberi banyak janji oleh jemaat-jemaat. Entah berapa kali saudara, orang kaya di rek maupun di luar rek ngajak makan saya. Dan mereka sering ya, saya perhatikan kalau ngajak ketemu saya, pertanyaannya selalu gini. Pak, apa yang saya bisa bantu? Pak Yakub perlu apa? Apa yang bisa saya bantu? Jadi pendeta itu kadang kata-katanya sakti ya. Saya di khotbah seringkali mengatakan babi itu makhluk Tuhan yang paling seksi. Waktu saya ulang tahun, believe it or not saudara, rumah saya seperti peternakan babi saudara. Jemaat mengirim makanan semuanya babi semuanya. Semuanya babi. Sedangkan di rumah yang bisa makan cuma saya. Istri saya nggak bisa makan kan gitu. Jadi saya makan babi terus gitu saudara. Sambil berharap semoga umur panjang. Semoga umur panjang gitu kan ya. Karena setiap hari itu babi itu. Saya lihat pokoknya babi terus gitu kan ya. Istri saya sampai kalau pagi hari setelah saya ulang tahun berkata good morning. Biasanya kan dia bilang gitu kan. Good morning honey. Saya jawab ngok. Maksud saya itu good morning. Tapi itulah yang muncul saudara. Saya dulu pernah ditanyain sama jemaat, Pak cobaan alat ini Pak gitu, enak gak gitu. Terus saya bilang, iya ya lumayan sih enak. Saya bilang gitu, oh ya wes besok alat itu loh nyampe di rumah saya. Tapi itu semua bisa menjadi godaan saya mengharapkan manusia dan bukan Tuhan. Itu bisa menjadi godaan bagi saya untuk lebih mengikatkan diri pada jemaat daripada kepada Tuhan. Dan itu godaan yang hamba-hamba Tuhan harus katakan no. Kenapa? Karena sukacita kita bukan terletak pada pemberian. Bukan pada orang bahkan. Tapi pada Tuhan yang bekerja di balik sebuah pemberian. Saya bisa mengatakan demikian. Sukacita tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Berarti ini bicara tentang kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Sukacita terutama bukan masalah perasaan, tetapi masalah pemahaman. Amin. Sukacita bukan masalah perasaan, tapi masalah pemahaman. Ketika saudara meyakini bahwa Allah bekerja di dalam hidupmu, maka itulah sumber sukacita kita. Kalau saudara nggak pernah bisa melihat segala sesuatu sebagai anugerah Tuhan, saudara tidak akan bisa bersukacita di sepanjang waktu. Saya memiliki salah satu moto hidup saya adalah everything is grace, grace is everywhere.
Segala sesuatu adalah anugerah. Dan anugerah itu ada di mana-mana. Cuma kita kadang-kala hanya bisa mengapresiasi sesuatu itu yang gede. Dan lebih celakanya kita lebih mudah mengapresiasi orang daripada Tuhan yang bekerja di balik orang itu. Dan yang menurut saya menarik adalah Paulus berkata begini. Bukan cuma aku bersuka cita ya. Tapi aku sangat bersuka cita. Kalau dalam bahasa Yunani itu ada kata megalos. Saudara tahu megaloman. Nah itu kan manusia yang gede gitu. Kata mega itu artinya gede, saudara. Nah Paulus mengatakan begini, aku bersyukur kepada Tuhan greatly. Dengan sangat. Menurut saya ini luar biasa loh. Kenapa? Karena sebetulnya jemaat Filipi itu sudah beberapa kali memberi kepada Paulus. Saudara nanti bisa baca pasal yang keempat ayat 14 dan 15. Mereka itu sudah beberapa kali memberikan sesuatu kepada Paulus. Tapi Paulus tetap selalu terkejut di dalam Tuhan dengan setiap pemberian jemaat Filipi. Karena bagi Paulus setiap pemberian adalah hal yang istimewa. Wow, ketika saya mencoba untuk berdiam diri dan merenungkan ini, saudara, saya melihat ini unusual banget loh. Paulus bisa saja punya pandangan begini, ini kan udah kesekian kalinya diberi, jadi sudah kehilangan keistimewaannya. Ya bersuka cita tapi nggak sangat gitu loh saudara. Saudara kalau pertama kali diberi oleh seseorang kan sangat bersuka cita kan ya. Merasa kayak wow orang ini perhatian ya ternyata ya. Wah sangat bersuka cita. Begitu itu menjadi rutinitas. Saudara sudah kehilangan sense of extraordinary-nya. Saudara merasa bahwa itu biasa banget dalam hidup saudara. Dan Paulus juga bisa berkata begini dalam hatinya dia. Ya pantaslah kamu memberi aku kan memang para rasul, bagian dari rasul yang memberitakan Injil. Paulus bisa saja berkata begini, memang aku pantas mendapatkan tunjangan dari jemaat. Dan itu dia jelaskan di 1 Korintus pasal 9. Memang hamba Tuhan pantas untuk mendapatkan tunjangan. Pantas mendapatkan tunjangan. Paulus bisa saja menganggap itu biasa, itu kepatutan, itu sesuatu yang lazim. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi aneh ya. Paulus setiap kali menerima ini, Paulus selalu bersuka citanya apa? Luar biasa. Kita ini bisa nggak sih melihat kebaikan-kebaikan yang kecil itu sebagai sebuah kejutan dari Tuhan? Saya kan berkali-kali mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kejahatan dan penderitaan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan sekecil apapun itu merupakan sebuah kejutan, benar ya? Jangan dibalik. Kalau saudara menderita tidak dapat apa-apa, kejutan. Harus dibalik. Apapun yang saudara miliki itu kejutan karena kita tidak pernah pantas untuk mendapatkannya. Whatever we have it from the Lord. And it is only by His grace that we have that. Makanya kita harus punya pemahaman yang benar ini, saudara. Saya tidak pernah menganggap sesuatu itu biasa. Apapun yang saya miliki, I never take it for granted. Karena saya tahu ada momen-momen saya tidak akan memilikinya lagi. Karena saya tahu saya sebetulnya tidak layak. I don't deserve it. Tapi Tuhan tetap memberi. Saya ingin mengingatkan kepada kita saudara ya. Kebaikan orang sekecil apapun itu merupakan sebuah kejutan besar dari Tuhan. Jangan sampai terbiasa membuat kita memandang kebaikan sebagai sesuatu yang biasa. Kebaikan sekecil apapun ya. Itu kejutan dari Tuhan untuk kita. Harus biasakan diri apresiatif terhadap segala sesuatu. Punya suami begini, bersyukur. Bersyukur. Gitu. Bukan karena, ya walaupun jelek-jelek begini tapi masih hidup. Bukan. Ya walaupun modelnya kayak gini tapi lumayan daripada mantan gitu kan. Bukan itu maksud saya saudara. Tapi kita belajar untuk melihat sisi-sisi positif di dalam diri orang lain. Dan kita mulai menganggap itu tidak biasa. Bagi saya, kalau istri saya tiap pagi bangun lebih dulu dari saya, itu tidak biasa. Bisa saja seorang istri itu nggak peduli suaminya. Saya tidak mengatakan istri yang bangun siang tidak peduli ya. Maafkan, walaupun saya tahu beberapa di sini begitu. Maksudnya bangun siang, tapi bukan berarti tidak peduli pada suaminya gitu. Saya bersyukur kalau saya memiliki istri yang bisa manage rumah dengan baik. Saya bersyukur kalau dia memperhatikan hal-hal yang kecil di dalam hidup saya. Banyak hal yang kita itu bisa syukuri. Tapi seringkali kita menganggap itu hal yang apa? Biasa. Mari kita ubah cara pandang kita ya.
Sukacita kita itu terletak pada Tuhan, bukan pada orang. Apapun kebaikan kecil di dalam diri seseorang, kebaikan yang kita terima dari seseorang, bersukacitalah. Karena di balik itu ada Tuhan yang bekerja. Prinsip yang kedua yang saya ingin bagi dari teks kita adalah ini. Yang kita pentingkan adalah perhatian, bukan pemberian. Ayat 10b mengatakan demikian. Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Bahasa Indonesia menerjemahkan perasaan dan pikiran. Harusnya cuma satu aja, pikiran. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kata perhatian di sana, bahasa Yunaninya sama persis sebetulnya dengan kata pikiran di sebelumnya. Jadi kata phroneo, kata kerja phroneo yang berfungsi sebagai kata benda di sini karena dalam bentuk yang grammar infinitif, nggak usah dipikirin lah ya, pokoknya kurang lebihnya gitu. Kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda di sini sebetulnya muncul dua kali, kata phroneo, memikirkan atau pikiran. Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pemberianmu akhirnya tiba. Bukan. Aku mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan pemberianmu aku tidak kelaparan. Bukan. Paulus tidak lihat pemberiannya. Dia bilang aku bersyukur kepada Tuhan bahwa pikiranmu, maksudnya perhatianmu, bertumbuh kembali untuk aku. Lalu Paulus memberikan penekanan begini. Memang selalu ada perhatianmu, pikiranmu untuk aku tuh selalu ada. Tapi belum tentu kesempatan selalu ada. Maksudnya Paulus begini, ketika kamu tidak bisa mengirimkan sesuatu kepadaku, don't feel bad. Jangan merasa bersedih, jangan merasa bersalah. Kenapa? Karena yang aku pentingkan bukan pemberianmu. Yang aku pentingkan itu adalah perhatianmu, bukan pemberianmu. Zaman dulu orang tuh belum tentu bisa memberi dengan gampang seperti sekarang. Kirim barang pakai Gojek, pakai Grab, pakai ekspedisi yang lain-lain begitu. Zaman dulu nggak ada. Bahkan untuk cari tahu update situasi dan posisi Paulus saja tidak mudah zaman dulu. Karena tidak ada alat komunikasi. Satu-satunya itu kalau ketemu orang, paham nggak sih? Misalnya nih, jemaat Filipi ada yang berdagang di tempat lain. Lalu di tempat lain dia berjumpa dengan orang yang kenal Paulus gitu. Kamu kenal Paulus nggak? Iya, sekarang dia ada dalam penjara di situ loh. Orang ini baru selesai dagangnya beberapa bulan, balik ke Filipi, kasih tahu, Paulus di penjara loh di kota ini. Kan ada kemungkinan orang bawa tunjangannya, bantuannya ke sana. Paulus sudah pindah penjara. Bisa kan? Tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi ada banyak kendala juga. Walaupun sudah tahu, Paulus ada di sana. Belum tentu ada kapal yang bisa ke sana sebulan sekali. Sangat banyak kendala yang menyebabkan jemaat Filipi itu selama beberapa waktu tidak bisa memberikan kepada Paulus. Tapi Paulus tidak ingin mereka merasa bersalah. Paulus berkata, enggak apa-apa. Yang aku pentingkan itu perhatianmu, bukan pemberianmu. Coba ya tanya pada diri kita sendiri. Coba tanyakan pada dirimu. Yang paling penting apa? Perhatian atau pemberian? Kalau suami di luar kota telepon istri, ya kan? Mah? Iya. Sudah makan? Gitu. Oh sudah Pak, enggak, maksudnya ikan-ikan kita sudah makan atau belum? Istri itu sering marah banget ya sama suami. Karena suami kadang-kadang lebih peduli dengan peliharaan gitu daripada dengan istrinya. Suami-suami kalau di luar kota telepon istri tanya, sudah makan belum? Istri-istri kalau diperhatikan jangan gini, percuma tanya tok. Memangnya kalau tak jawab belum kamu mau belikan, nggak ada duit gitu. Loh kita ini kadang kalah saudara ya, nggak bisa menghargai perhatian gitu. Kalau nggak ada wujudnya itu kita nggak suka. Ayo benar atau betul? Ya orang perhatian itu bersyukur. Walaupun ya memang terbatas mungkin kesempatannya, terbatas kemampuannya. Tapi bersyukur, saudara bersyukur. Tapi kita nggak begitu ya, lebih senang pemberian daripada perhatian ya kan. Ingat ini ya, pemberian hanyalah masalah kesempatan. Yang terpenting adalah orang, bukan barang. Pemberian itu hanya masalah kesempatan. Yang paling penting itu orang, bukan barang yang paling penting. Dulu saya pernah cerita dalam khotbah saya waktu anak saya
Yang pertama itu masih kecil. Nah, saya dapat tugas dari sekolah, ada rapat waktu itu, pertemuan lah, konferensi di luar negeri gitu, di Thailand. Terus saya telepon istri saya, dulu masih pakai kartu gitu kan, beli terus telepon. Terus istri saya beritahu, "Pak, anakmu nangis terus," katanya. "Nyari papahnya terus," gitu. Jadi akhirnya ya sudah, hari yang ketiga pas ketemu sama dia, saya telepon, "Apin, ini papa." "Oh ya papa kapan pulang? Apin kangen sama papa," gitu. Nah, "Pin, Apin jangan nangis. Papa tadi baru belikan mobil-mobilan kesukaannya Apin. Warnanya merah lagi kesukaannya Apin." "Oh iya tak Pak," gitu. "Wah bagus Pak." "Bagus, Apin pasti suka," gitu kan. "Oh iya Pak," gitu. Terus pas saya turun dari pesawat di bandara kan, wah sambil narik koper saya gini, anak saya itu dari pintu luar sudah lihat papanya kan, langsung lari, gak peduli ada yang jaga dia. Lari, "Papa," gitu kan ya, lari gitu kan ya. Wah, saya tuh langsung begini saudara. Wah, saya membayangkan di slow mo kayak film-film India gitu loh saudara. Kayak waduh, ada background musiknya yang keren gitu kan ya, kayak "Papa," gitu kan ya. Nah, begitu nyampe saya, wah dia langsung peluk dan tanya gini, "Mobilnya mana?" Kita kadang-kala seperti anak kecil ya. Pertama kita menghargai orangnya, tapi begitu orangnya kasih barang, jadi barangnya yang penting, bukan orangnya. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita, lihat orang, jangan lihat barang. Kalau kita lihat barang, kita tidak akan menghargai orang, dan kita tidak akan menghargai dengan cara yang sama. Karena orang yang memberi banyak, saudara akan lebih perhatikan banyak. Tapi kalau saudara mementingkan perhatian, bukan barang, orang, bukan barang, maka saudara bisa bersikap adil kepada semua orang. Karena semua orang punya perhatian, semua orang belum tentu punya barang, benar ya? Semua orang punya perhatian, tapi belum tentu semua orang punya kesempatan. Saya tahu ada beberapa orang yang ingin sekali melibatkan diri dalam pelayanan saya, tapi sangat terbatas sekali, saudara. Kita patut bersyukur, jangan cuma bersyukur untuk hal-hal yang gede. Saya masih ingat pada waktu kita beli bangunan yang untuk Rekmer itu, saudara. Kan itu kita adakan malam dana kan Pak Joseph Tong yang berkhotbah di situ. Saya yakin Tuhan pasti akan cukupkan kita. Karena ada beberapa alasan. Salah satunya beberapa jemaat yang saya tidak harapkan bisa memberi banyak. Ternyata memberinya tuh banyak sampai saya kaget. Dan yang membuat saya lebih yakin adalah karena ada seorang jemaat yang datang membawa emas dan berkata, "Ini satu-satunya harta yang berharga yang saya miliki. Dan saya mau berikan untuk pembelian Rekmer." Saya terima itu malam, saya nangis di hadapan Tuhan. Dan saya berkata, Rekmer pasti lunas. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya tidak melihat jumlahnya yang besar. Jumlahnya enggak seberapa besar. Tapi saya lihat hatinya yang besar untuk Tuhan. Lihat perhatian, lihat orangnya. Jangan lihat pemberiannya, jangan lihat barangnya. Nah, sekarang mulai bersyukur ya. Anak-anak bersyukur sama orang tua lah ya. Walaupun mungkin orang tua itu nggak bisa memberikan yang mahal-mahal seperti orang tuanya teman-temanmu begitu. Tapi kalau orang tuamu punya perhatian, itu sudah cukup sebetulnya. Orang tua juga gitu, jangan terlalu memaksa anak untuk berkorban bagi kita sampai apa? Hutang-hutang sana sini dan sebagainya. Nggak perlu lah. Yang penting mereka memberikan menurut kemampuan mereka. It's okay. Kecuali kalau anaknya sendiri memang rindu melayani kita, merawat kita dan sebagainya, is okay. Saya kemarin diskusi juga, saya, istri dan anak saya ngomong, "Papa ini sudah nyiapin untuk masa tuanya Papa, sudah ada asuransi juga, ada tabungan. Nanti Papa nggak mau ngerepotin ya, kalau Papa tua, Papa mau di panti jompo saja. Nanti kamu carikan panti jompo yang banyak wanita mudanya yang cantik." Enggak lah ya, enggak. Itu kan panti pijat bukan panti jompo kan. Itu pikirannya jangan ngeres ke sana ya. Saya bilang di panti jompo aja, karena Papa nggak mau ngerepotin anak. Tapi kalau anak saya berkata nggak apa-apa, ikut kami aja, ya why not toh. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Daripada bertengkar. Berapa banyak mertua menantu bertengkar gara-gara begitu kan ya. Nanti tinggal di panti jompo merasa kayak dibuang sama anak. Lah itu kan budaya kita sebetulnya. Tapi kalau di Amerika nggak begitu. Bagi saya oke-oke aja. Cuma kalau anak kita mau doing extra mile, ya bersyukur toh, bener nggak sih?
Tapi dari kita pihak orang tua jangan terlalu menuntut. Anak-anak jangan terlalu menuntut. Suami jangan terlalu menuntut. Istri jangan terlalu menuntut. Belajar bersyukur. Asal ada perhatiannya cukuplah. Yang ketiga saudara, ini dia. Kecukupan itu adalah hasil belajar. Ayat 11 dan 12 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Mencukupkan diri itu bukan masalah materi. Mencukupkan diri itu masalah hati dan masalah disiplin diri. Apakah kita mau belajar mencukupkan diri? Dan mencukupkan diri ini di dalam segala hal. Bahasa Indonesia terjemahannya kurang begitu lengkap sebetulnya. Tapi kalau di dalam bahasa Yunani sebetulnya kata belajar itu muncul 2 kali. Walaupun kata yang dipakai sedikit berbeda. Yang pertama itu adalah kata emathon, aku telah belajar, dan kata yang kedua adalah memuemai, aku belajar rahasia. Jadi aku telah belajar rahasia. Jadi 2 kali kata belajar walaupun beda katanya, tapi muncul di sini. Dengan kata lain begini saudara, mencukupkan diri dalam segala hal tidak terjadi secara natural, apalagi secara spontan. Lebih mudah mengeluhkan apa yang belum berada di tangan daripada mensyukuri apa yang ada di genggaman. Ayo coba, kita lebih sering mengeluh tentang apa yang kita tidak punya, atau kita lebih sering mensyukuri apa yang sudah kita punya? Hidup kita penuh dengan ucapan syukur atau keluhan? Ayo coba jujur. Hidup kita penuh dengan omelan, keluhan, kata-kata yang negatif, yang pesimis, seolah-olah nggak punya harapan. Kenapa? Karena kita itu mencemaskan hal-hal yang belum ada di dalam tangan kita. Kita mengkhawatirkan itu. Kita mengeluhkan itu. Tapi kita lupa ada beberapa hal yang Tuhan sudah taruh di tangan kita. Tapi kita nggak pernah mensyukurinya. Belajar mencukupkan diri, saudara. Dan mencukupkan diri ini bukan cuma untuk orang yang miskin, tapi juga untuk orang yang kaya. Orang yang miskin perlu belajar mencukupkan diri. Jangan sampai saudara itu karena memaksakan diri, gengsi sama keluarga besar, gengsi sama teman-teman, lalu memaksakan diri punya gadget yang paling terkini, tapi sampai kredit-kredit, mencekik leher, gak bisa tenang kalau tidur, buka lubang tutup lubang, apalagi zamannya pinjaman online itu, tiba-tiba orang berani jadi kreditur di mana-mana, akhirnya terseret berbagai macam masalah. Saya sudah melihat hamba Tuhan pun juga begitu, saudara. Saya kaget. Dulu pertama kali masa-masanya handphone, saya itu ditertawakan teman-teman saya. Karena handphone saya itu paling tua. Karena saya kalau pergi ke toko waktu itu, saya selalu tanya begini, yang paling murah mana? Ini, ya udah, saya beli itu aja yang paling murah. Ngapain? Karena uang saya terbatas kan begitu. Handphone saya sekarang bagus, tapi itu pun pemberian dari anak saya. Dan dia belikan pun bekas sebagai ulang tahun untuk saya. Karena anak saya tahu saya tidak akan beli barang yang mahal yang tidak ada gunanya. Kita tuh harus mikir dengan baik. Kalau kita tidak mampu mencapai taraf tertentu, jangan memaksakan diri, jangan gengsi kepada orang lain. Akibatnya nanti kita begini begitu terlilit utang di sana sini. Belajar mencukupkan diri. Beberapa teman saya yang lihat handphone saya dan berkata, wah itu kakeknya itu sama punyaku. Oh ya itu papahnya punyaku. Saya cuma senyum, saya bilang, yang paling penting itu di hadapan Tuhan bukan handphone jenis apa kok. Tapi kontribusimu di dalam kerajaan Allah apa. Dan saya heran karena beberapa di antara mereka lebih miskin dari saya sebetulnya. Penghasilan saya lebih baik dari mereka. Tapi gaya hidupnya lebih tinggi dari saya. I just can't believe it. Beberapa orang begitu memaksakan diri. Orang yang miskin memaksakan diri. Malah yang lebih menyakitkan tahu nggak? Orang sudah utang punyanya orang. Liburan lagi. Posting di sosial media. Yang kasih utang nonton lagi. Sambil nonton dia makan tempe tahu sama sambal lagi. Apa gak kepengen banting handphonenya sih?
Ngerti maksud saya? Kalau nggak punya duit jangan liburan. Di rumah saja, berkebun. Kerja bakti di kampung. Lebih bermanfaat. Nggak punya uang kalau liburan loh. Saya tuh sampai nggak habis mikir gitu. Untuk liburan aja sampai hutang tuh. I just can't believe it. Memang kalau nggak liburan mati tak? Berapa kali saya melihat orang terlilit hutang. Itu bukan karena kekurangan. Tapi karena tidak bijaksana mengatur keuangan. Tapi orang yang kaya juga jangan bilang, wah nggak masalah, aku pasti cukup. Tidak juga loh. Paulus mengatakan mencukupkan diri dalam segala keadaan, dalam hal kelimpahan juga. Karena tidak cukup bagi kita, ketika kita punya, kita berkata begini, udah cukup, sisanya aku pakai untuk pekerjaan Tuhan. Sisanya aku pakai untuk orang lain. Beberapa tahun yang lalu saya berjumpa dengan seorang pengusaha, makan bersama dia. Dan dia berkata begini, Pak, uang hasil bisnis saya ini sudah cukup untuk anak-anak saya, Pak. Untuk beberapa generasi sudah cukup. Saya sekarang bekerja bukan untuk keluarga saya. Saya bekerja supaya saya bisa memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain. Ada orang yang sudah sukses dalam pekerjaannya mau berhenti, saya kasih tahu, jangan berhenti, kamu harus terus kerja. Loh, tapi uang saya udah cukup, tetap kamu harus kerja. Karena kalau kamu kerja, kamu memberi pekerjaan kepada orang lain. Dan kalau kamu kerja, kamu dapatkan uang yang lebih dan kamu bisa memberi lebih untuk orang lain. Yang punya uang banyak harus berani berkata, stop, aku tidak akan menaikkan level hidupku lagi. Karena kalau menaikkan level hidupmu terus, pemberianmu tidak akan meningkat untuk orang lain maupun untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa saya melihat wajah-wajah yang penuh dosa ya? Kekhawatiran dan ketamakan sama-sama menyiratkan berhala mamon yang sedang diberi makan. Saudara khawatir? Berarti ada mamon yang saudara sedang beri makan. Saudara tamak gak pernah cukup, berarti ada mamon yang saudara sedang beri makan. Dan itu adalah tindakan yang sia-sia. Berhala itu pasti sia-sia. Kenapa? Kekosongan jiwa kita itu hanya bisa diisi oleh Kristus saja. Banyak orang mencari harta. Tujuannya apa? Supaya bisa mengisi kekosongan jiwanya. Jiwa kita ini kan kosong. Mengharapkan ketenangan, jaminan, identitas, penghiburan, penerimaan, pengakuan. Benar gak sih? Tapi kita mengisinya dengan cara yang salah. Kita mengisinya bukan dengan Tuhan. Tapi mengisinya dengan ciptaan. Dan itu adalah kesia-siaan. Kekosongan yang hanya dapat dipenuhkan oleh pencipta tidak mungkin dapat dipuaskan oleh ciptaan. Tidak mungkin. Semakin saudara menjadikan ciptaan untuk memenuhi kekosonganmu, maka engkau akan semakin merasakan kekosongan demi kekosongan. Banyak orang ingin berada di atas puncak gunung, tapi semua yang sudah ada di puncak gunung berkata, nothing di sana. They find nothing at the top of the mountain. Tapi kita semua ketika ada at the bottom, kita berpikir bahwa di puncak itu akan memuaskan kita semua. No, semakin orang ada di puncak, semakin kekecewaannya lebih memuncak. Dan prinsip yang terakhir yang saya mau bagikan adalah menanggung semua di dalam Kristus. Ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, ayatnya keren banget. Tapi ya saya bilang tadi, ini adalah ayat yang paling sering disalah mengerti, disalah tafsirkan di dalam seluruh perjanjian baru. Salah satunya adalah ayat ini. Banyak orang berpikir segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau aku miskin, aku pasti jadi kaya. Kalau aku sembuh, aku sakit, aku pasti akan sembuh. Kalau aku gagal, aku pasti akan berhasil. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hei, baca konteksnya. Paulus mengatakan, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri dalam kekurangan gampang enggak? Tidak. Mencukupkan diri dalam kelimpahan gampang enggak? Enggak. Makanya kita butuh kekuatan Kristus. Supaya kita bisa be content in any circumstance. Di dalam situasi apapun kita bisa berkata, Christ is enough. Kristus itu cukup bagiku. Kita tidak pernah merasa cukup. Karena kita berpikir bahwa kalau Tuhan memberi kita kekuatan, itu untuk mengubah keadaan. Harapan kita, ekspektasi kita itu keliru. Yang penting bukan kekuatan untuk mengubah atau membalikkan keadaan. Tetapi bertahan dalam semua keadaan dengan pemahaman teologis yang benar. Yang paling penting bertahan dalam semua keadaan. Karena saya tahu ada beberapa keadaan kita yang tidak berubah. Saya tahu kita akan hidup dengan pasangan yang sama,
dengan semua keburukannya. Mungkin sampai maut memisahkan kita. Mungkin kita akan tinggal bersama dengan orang-orang yang akan menjadi duri dalam daging kita sepanjang hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji mengubah keadaan. Tapi Tuhan selalu berjanji memberi kita kekuatan untuk menanggungnya dengan cara yang benar. Tapi kita selalu ekspektasinya keadaan diubah. Bukan kita yang berubah. Kita ekspektasinya keadaan itu dibalikkan. Bukan kita yang diberi kekuatan. Bagi saudara yang menghadapi kekhawatiran dan menghadapi ketamakan, obat untuk kekhawatiran dan ketamakan adalah sama. Yaitu keberhargaan dan kecukupan Kristus bagi kita. Paulus tidak mengatakan, aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Titik, hore, aku berhasil. Tidak, dia tambahkan dengan ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Kristus, karena kita melihat keberhargaan Kristus dan kecukupan Kristus di dalam hidup kita. Kita bukan cuma berkata, Christ is enough, Kristus itu cukup bagiku. Tapi kita berkata, haleluya, all I have is Christ. Puji Tuhan, yang aku miliki cuma Kristus. Having Christ means having all things. Kalau saudara nggak punya Kristus, saudara nggak punya semuanya yang bisa memuaskan jiwa saudara. Dan saya suka Paulus berkata begini ya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita lihat sekilas ya, artinya apa di sini. Paulus mengatakan di dalam Dia. Kali ini terjemahan bahasa Indonesia tepat. Revised Standard Version juga in Him. Hampir semua versi Inggris menerjemahkannya through Him, melalui Dia. Tapi kalau saya lihat di teks Yunaninya, seharusnya itu memang in Him lebih tepat. Dan kalau memang ini in Him, itu cocok dengan ayat 10. Aku bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu berarti kita ini berada di dalam kedaulatan Kristus. Kita aman karena posisi kita di dalam Dia. Bukan cuma melalui Dia kita melakukan sesuatu, bukan. Ini bukan masalah what we do sebetulnya, tapi where we are. Di mana kita berada. If you are in Christ, maka engkau akan secure. Engkau akan bisa berkata, aku aman-aman saja. Di tengah situasi apapun, aku akan aman-aman saja karena aku berada di dalam Kristus. Tapi ini bukan cuma statis begitu, kita diam di dalam Kristus. Karena Paulus menambahkan, yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ini bentuknya terus-menerus. Kristus terus-menerus memberi kekuatan, bekerja di dalam diri kita. Dan kita bersyukur ya, kita bersyukur. Ini mengajarkan kepada kita apa sih? Kita tidak hanya berada di dalam Dia, tetapi juga menikmati kekuatannya yang nyata. Kita bukan cuma ada di dalam Dia, tapi kita menikmati kekuatannya yang nyata di dalam hidup kita. Saya bersyukur Paulus menambahkan ayat 13. Sebab kalau dia tidak menambahkan ayat 13, maka saya khawatir saudara menganggap kekristenan dengan filsafat Stoa itu sama. Kenapa? Karena di dalam filsafat Stoa, Stoik, beberapa waktu ini kan viral konsep ini. Karena ada sebuah podcast selebriti yang membahas tentang ini. Orang berkata di dalam filsafat Stoa itu begini. Kita ini harus bisa mengontrol diri di dalam segala keadaan. Salah satu kalimat Stoa yang paling terkenal itu begini. Kalau engkau disakiti, hilangkan pikiran engkau sedang disakiti. Maka perasaan sakit akan hilang. Kekuatan pikiran, the power of the mind. Mendisiplin diri kita. Di tengah situasi apapun jangan biarkan keadaan, situasi mempengaruhi hati kita. Itu Stoa. Dan kalau Paulus tidak menambahkan ayat 13, mungkin saudara berpikir mencukupkan diri itu ajaran Stoa. Tapi di sini tidak. Ajaran Stoa menekankan pada manusia, mendisiplin diri. Tapi Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang terus-menerus memberikan kekuatan. Saya tahu tidak cukup bagi kita untuk mendisiplin diri. Bukan berarti disiplin diri tidak penting. Bukan berarti menuruti nasihat-nasihat praktis di dalam khotbah saya tidak penting. Tapi yang mau saya tekankan adalah tidak peduli saudara jungkir balik melakukannya. Tapi kalau saudara tidak mengandalkan kekuatan Kristus, you won't make it. Saudara nggak akan bisa melakukannya. Penting bagi kita untuk menyandarkan diri pada Tuhan. Tidak khawatir itu tidak mudah. Tidak tamak itu tidak mudah. Tapi di dalam Kristus
kita akan diberi kekuatan yang cukup. Tanya hati kita masing-masing, apakah kita selama ini telah menjadikan mamon sebagai berhala dalam hidup kita? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita melihat diri kita. Kalau selama ini kita baru merasa tenang, kalau kita punya tabungan yang cukup banyak, kita sudah menyiapkan masa tua kita dengan baik, baru kita merasa tenang. Mari kita datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan. Kalau ada di antara kita yang selama ini khawatir terus, itu adalah pertanda kita telah meletakkan sukacita kita, keamanan kita pada harta, dan itu berhala. Bagi kita yang juga tidak pernah merasa cukup, selalu ingin menaikkan gaya hidup kita, tidak pernah merasa cukup dan berhenti menaikkan gaya hidup dan mulai membagi diri untuk pelayanan untuk orang lain, maka mungkin harta sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan mohon ampun. Bapa di surga, kami datang kepadamu, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Karena kami sama-sama orang yang berdosa. Kami seringkali meletakkan keamanan kami, penghiburan kami pada harta. Bahkan kami seringkali menggunakan harta untuk mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari orang lain. Kami seringkali mendefinisikan orang dan kami sendiri dengan berapa banyak harta yang kami miliki. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami karena kami telah menjadikan harta sebagai berhala. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa melihat keberhargaan Kristus dan kecukupan Kristus di dalam hidup kami. Sehingga di tengah situasi apapun ya Tuhan, kami bisa berkata bukan cuma Christ is enough, but we can also say hallelujah, all I have is Christ. Kami sungguh berdoa, tolong kami supaya kami bisa mematikan kekhawatiran dan menaklukkan ketamakan di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas karya Tuhan dalam hidup kita. Jemaat ibadah onsite dapat memberikan persembahan melalui amplop secara tunai dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah ibadah maupun melalui scan QRIS maupun transfer ke rekening yang terdapat di belakang tempat duduk Bapak Ibu Saudara. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online juga dapat memberikan persembahan melalui rekening dan juga scan QRIS yang tertera di layar. Sembari mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Daftarkan dirimu sekarang juga di Camp Sekolah Alkitab Remaja yang diadakan pada 3-5 Juli 2022. Pendaftaran terakhir tanggal 30 Juni. Yuk bergabung belajar Alkitab dan seru-seruan bareng. Daftarkan putra-putri Anda di Camp Sekolah Alkitab Sekolah Minggu yang diadakan pada 8-10 Juli 2022. Pendaftaran dibuka sampai 3 Juli. Hai parents, ikuti pelatihan parenting yang diadakan 1-3 Juli 2022 bertempat di Rek Nginden. Info pendaftaran silakan hubungi nomor berikut ini. Mari dukung pembelian tanah untuk SMP SMA Exodus Sorong. Diperlukan dana sebesar 350 juta. Silakan transfer dukungan Anda ke nomor rekening misi berikut ini. Puji Tuhan, Reform Exodus Community akan merayakan hari jadinya yang ke-30 tahun. Mari merayakan bersama dalam ibadah ucapan syukur pada Sabtu 23 Juli pukul 6 sore. Daftarkan diri Anda sekarang juga di bit.ly/hootrek30. Waktu berjalan demikian cepat. Sampailah saatnya Pak Yohanes Dodi Iswanto, seorang sahabat, teman sepelayanan, hamba Tuhan yang mendampingi kami
jemaat, aktivis, majelis dan hamba Tuhan REK. Bulan depan beliau akan meninggalkan ladang pelayanan REK untuk melanjutkan perjalanan pelayanan beliau di tempat yang baru. Ucapan terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, perhatian dan kerjasama yang telah beliau curahkan kepada kami. Dan harapan kami kiranya Pak Dodi senantiasa diberi Tuhan sukacita, semangat melayani dan hikmat Tuhan dalam menghadapi kesulitan, tantangan, pelayanan di ladang Tuhan yang baru. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat. God bless you. See you next week. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa sekaligus berdoa syafaat untuk beberapa pokok doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat jasmani yang sudah Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang dapat kami berikan saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang kami berikan sehingga dapat digunakan bagi perluasan kerajaan Allah di tempat ini. Saat ini kami juga bersatu hati Tuhan berdoa untuk keadaan politik di Indonesia saat ini. Saat beberapa partai politik mulai mempersiapkan diri dalam pemilu 2024. Kiranya Tuhan yang terus campur tangan dalam segala proses yang sudah, sedang, ataupun akan berjalan. Kiranya Tuhan yang memanggil orang-orang yang tepat untuk memimpin bangsa kami, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang rindu untuk mengerjakan visi Tuhan bagi gereja kami, bagi bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami, anak-anak kami yang sudah memasuki masa liburan. Kiranya Tuhan memberi mereka kesehatan dan hikmat untuk dapat memanfaatkan masa liburan mereka dengan efektif. Berdoa juga bagi tenaga pendidik yang sedang mempersiapkan tahun ajaran yang baru saat kegiatan pembelajaran kembali dilakukan secara tatap muka. Kiranya Engkau melimpahi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang sejati dari Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kondisi persebaran COVID-19 di Indonesia yang saat ini mulai kembali meningkat. Kami bersyukur karena Engkau sudah senantiasa menyertai kami melalui masa-masa ini. Dan kami percaya Tuhan akan terus menolong menyertai kami dalam melalui masa-masa ini. Sehingga kami juga bisa tetap berhikmat, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Demikianlah Tuhan ucapan syukur dan permohonan kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pemelihara hidup kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya highlight. Yang pertama adalah mengenai kegiatan sekolah minggu. Sekali lagi kami mendorong para orang tua untuk mendaftarkan anaknya, dan jemaat juga bisa mendukung kegiatan ini baik dalam hal dana, materi maupun juga dukungan transportasi. Lalu yang berikutnya, sekali lagi kita bersyukur kebersamaan dengan Pak Dodi sudah kita lewati dan Tuhan memakai Pak Dodi luar biasa di tempat ini. Per bulan ini, jadi Juni, nanti Juli, Pak Dodi akan masuk di ladang pelayanan yang baru. Ya, dan ini sudah digumulkan cukup lama dan sampai bulan ini ya.
Lalu yang berikutnya ini adalah kegiatan apa ini namanya? Semacam pelatihan gitu ya, semacam pelatihan ya, pelatihan parenting anak mengapa begini mengapa begitu. Nah, jadwalnya ada di sini. Dan silakan Bapak Ibu bisa mendaftar melalui link yang sudah disediakan bit.ly/rek latih konseling. Nah, nanti ada banyak hal yang akan diajarkan oleh tim pengajar dan ini saya yakin memberkati kita semua. Lalu yang berikutnya mengenai remaja. Sekali lagi yang belum mendaftar para remaja mari bisa mengikuti acara ini. Dan sekali lagi jemaat juga bisa mendukung acara ini melalui dana, materi maupun transportasi. Itu saja yang ingin saya, satu lagi Bapak Ibu. Kalau kita melihat tadi warta tidak ada pengumuman mengenai ulang tahun ya. Nah mulai minggu ini pengumuman ulang tahun akan disampaikan di grup WA. Ya, disampaikan di grup WA masing-masing lokal. Kalau Bapak Ibu menjadi bagian keluarga besar Rek Nginden maka di situ akan disampaikan. Begitu ya. Jadi jangan bingung loh kok nggak ada gitu ya. Itu akan tetap kita memberikan perhatian tetapi melalui grup WA. Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam grup keluarga Nginden, kalau di Nginden bisa menghubungi saya. Begitu ya. Nanti saya akan membantu memasukkannya. Baik, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus. Ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Terima kasih Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di dalam ibadah ini. Tiba saatnya kami umat-Mu akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali mengambil waktu teduh.